Saya yakin ini adalah harapan kami dan mimpi kami KIP Kota Banda Aceh akan bisa mencapai nantinya ke 80% atau 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Pehtem alhamdulillah merumpolop dengan Tuan Indah Rastika Sari. Kali ini di edisi episode ke-46 di tahun keempat, Kamis 25 Januari 2024. Yang belum subscribe, kami masih tunggu komentar-komentar positif yang membangun kita semua pastinya, dan juga pakai akun yang asli ya, dan juga jangan lupa di-share, dibagikan untuk bisa kita ketahui informasi-informasi positif yang membangun. Dan pastinya pemirsa rekan Pehtem, ini kurang dari 30 hari lagi kita akan memberikan hak suara kita untuk menentukan masa depan bangsa. Dan yang kita akan bahas kali ini yaitu mengenai strategi Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 14 Februari 2024. Seperti apa yang akan ditingkatkan? Seperti apa kemudian strategi-strategi yang digunakan untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih, karena memang pada pemilu 2019 yang lalu tingkat partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh sekitar 78,67. Masih banyak PR yang bisa dikejar untuk mendapatkan poin, misalkan kita katakanlah idealnya 100, tapi kenapa poin ini masih kurang di 2019? Apa kemudian yang bisa ditingkatkan untuk pemilu 2024 ini? Kita sudah bersama Pak Muhammad Zar. Beliau merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Zar. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan dan rekan Pehtem ya yang berada di luar sana, yang tentunya akan mendengar semua apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Pak Zar untuk waktunya sudah hadir ke Pehtem. Ini menarik Pak, karena kan memang kurang 30 hari lagi ya. Kalau kita bisa katakan ya berapa hari lagi ini, pasti ini sedang sibuk-sibuknya lah, sedang padat-padatnya di seluruh jajaran ya Pak. Ini sedang bersiap untuk menyambut pemilu. Namun ada poin 78,67 yang kemudian Pak PJ Wali Kota Banda Aceh juga ini harus ditingkatkan. Nah, bagaimana kemudian strategi-strategi ini, apa yang dilakukan ini kira-kira itu seperti apa rencananya? Silakan Pak Azhar. Baik, terima kasih. Kita kembali untuk melihat di angka di periode 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilih itu mencapai 78,67%. Nah, tentunya ini adalah PR bagi KIP Kota Banda Aceh khususnya dan juga masyarakat umumnya. Ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di 2024. Tentunya banyak mimpi-mimpi kita, dan saya sendiri akan setelah melihat daripada kekurangan dari mana ya, kekurangannya itu dari 78,67% itu tentunya mungkin sekitar 30% ini adalah PR bagi kita, dan ini adalah mimpi kita untuk ke depan bagaimana insya Allah aspirasi tentunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu itu lebih baik. Namun hari ini kita melihat ada dari kekurangan itu kemungkinan besar di golongan masyarakat pedagang. Artinya dari masyarakat pedagang ini mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada 2019 yang lalu. Oke. Selain pedagang, masyarakat dari golongan mana lagi? Selain pedagang, mungkin di sini kita melihat ada dari sisi masyarakat buruh harian atau pekerja harian, yang tentunya pada saat itu kalau di hari H nanti semua dari pihak pemerintah itu akan adanya libur
libur nasional. Kemudian di pendidikan, tingkat pendidikan juga diliburkan. Tetapi di kalangan masyarakat pedagang dan juga masyarakat pekerja harian tentunya tidak ada libur. Nah, di sini kita melihat kekurangan dari 2019, mungkin di sini angka dari lebih kurang 30% itu. Baik, itu seperti apa kemudian sudah direncanakan, strateginya seperti apa agar memang tadi masyarakat yang berdagang, masyarakat pedagang dan juga masyarakat dari pekerjaan seperti apa mereka bisa tetap menggunakan hak pilihnya nanti di 2024? Nah, jadi tentunya harapan kami dan harapan saya dari KIP Kota Banda Aceh, dari Divisi Sosialisasi dan SDM, kita berharap di 2024 nanti dari kalangan masyarakat pedagang dan kalangan masyarakat pekerja harian ini harus betul-betul proaktif juga, dan kemudian berharap kepada mereka masyarakat yang saya sebutkan tadi itu agar di hari H itu bisa menuju ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Nah, tentunya setelah saya melihat di kalangan masyarakat ini dari dua golongan ini kemungkinan besar sangat berat dalam hal untuk meninggalkan aktivitasnya di hari itu. Namun ini adalah makanya peran sebagai penyelenggara KIP Kota Banda Aceh itu berharap peran ini bukan hanya tugasnya KIP Kota Banda Aceh. Namun kita berharap semua kalangan baik itu masyarakat, Forkopimda dan juga dari teman-teman rekan-rekan partai dan juga rekan-rekan sebagai calon legislatif dan calon nantinya yang akan dipilih, tentunya mereka juga harus proaktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi terkait hal itu agar masyarakat juga bisa datang di hari H itu untuk memilih. Dari pihak KIP sendiri seperti apa yang sudah dilakukan, Pak Zar? Baik, dari KIP Kota Banda Aceh, kita sudah melakukan kalau di kalangan pemilih pemula misalnya, itu sudah kita lakukan. Namun di kalangan masyarakat golongan pedagang dan juga golongan masyarakat pekerja harian, ini insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan terjun ke masyarakat, langsung memberikan ke pasar, kita langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk memberikan edukasi pendidikan pemilu, pendidikan pemilih, dan memberikan seperti alat peraga kampanye ya. Pada saat itu nanti kita akan memberikan kepada masyarakat bagaimana cara memilih dan memperkenalkan surat suara, warna-warna suara yang hari ini cukup banyak warna. Artinya KIP yang datang ke tempat mereka. Benar. Oke, jemput bola. Iya, oke. benar. Kalau pekerja harian kemana targetnya? Kalau pekerja harian lepas itu bukan hanya di kalangan masyarakat pekerja harian buruh kasar, tetapi pekerja harian di pasar itu juga pekerja harian yang mungkin termasuk. Nah, namun ketika kita misalnya contoh misal kita ingin mendatangkan Al-Mahira. Nah, di situ juga bukan selain pedagang yang umumnya yang selalu dia mungkin harus buka setiap hari, namun di situ juga ada pekerja harian. Nah, jadi kita setelah mendatangi nantinya di pasar, nah kemudian memberikan edukasi tadi, memberikan informasi untuk hari H, itu juga akan melibatkan pekerja harian tadi. Seberapa optimis Pak ini akan naik 78,67% ini? Berapa persen naiknya? Optimis? Saya yakin ini adalah harapan kami dan mimpi kami KIP Kota Banda Aceh akan bisa mencapai nantinya ke 80% atau 90%. Tapi target 90%. Target 90%. Namun ini tentunya bukan cukup di kita sebagai penyelenggara KIP Kota Banda Aceh dan rekan-rekan badan ad hoc untuk memperjuangkan dan mimpi ini, tetapi ini adalah butuh kerja nyata dari baik itu pemerintah dan Forkopimda dan juga partai politik untuk meningkatkan partisipasi ini untuk meningkat ke depannya. Oke, nah tadi kita sudah bicara mengenai masyarakat pedagang dan juga pekerja harian. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin masih ada yang apatis
tentang misalkan pemilu ataupun mereka yang katakan pemilih pemula, tadi apa yang sudah dilakukan Pak Zar? Ya, baik. Kalau di tingkat pemilih pemula, walaupun hari ini memang kita melihat di dominannya itu ke pemilih pemula yang cukup banyak. Cukup banyak Ya. partisipasinya justru. Dan yang sudah kita lakukan untuk sosialisasi itu kita lakukan di sekolah pendidikan seperti MAN 1, MAN model ya, MAN model, MAN 1 ya, MAN 1 Banda Aceh. Kemudian di pesantren juga sudah kita lakukan itu. Baik itu juga pernah kita lakukan di tingkat mahasiswa, juga sudah kita sentuh mereka untuk mencapai nilai persentase ke depan lebih baik. Kemudian di tingkat kalangan pemilih pemula, juga kita sudah melakukan bukan hanya di sekolah dan di kampus, tetapi juga kita mendatangi kafe-kafe yang hari ini warung kopi. Yang hari ini pemuda-pemuda, anak-anak muda itu sering nongkrong di warung kopi umumnya di Kota Banda Aceh. Namun ketika kita menyentuh mereka di situ, jadi bukan hanya kita mengundang mereka di tempat forum ya, di ruangan yang mungkin bisa melelahkan ya, tetapi setelah kita melihat di sini segmennya mereka itu banyak nongkrong di warung kopi, kita langsung datangi mereka. Bahkan pun kalau pernah kita lakukan sosialisasi terhadap mereka, baik itu pemilih pemula, bahkan disabilitas kita sudah lakukan, kita undang di kafe yang berbentuk yang hari ini sedang viral-viralnya. Kemudian ini mungkin akan menarik kepada mereka dan mereka mendatangi undangan itu, dan disitulah kita memberikan edukasi pendidikan pemilih terhadap mereka, sehingga wawasan mereka terhadap pemilu, terhadap untuk demokrasi ke depannya itu lebih penting. Seperti apa respon mereka, Pak? Ketika mereka didatangi, terus kemudian seperti apa? Alhamdulillah mereka respon anak-anak dari siswa itu sangat baik untuk kita. Nah, satu lagi saya lupa, kita juga di tingkat SMA ya, tingkat MAN ya, MAN model pada saat itu. Kita sudah memberikan informasi kepada mereka dan siswa-siswa lain yang datang ke KIP ya. Seperti contoh di saat mereka pemilihan OSIM dan OSIS itu kita berikan pemahaman dan informasi kalau bisa dilakukan seperti simulasinya pada hari H pemilu di 2024, sehingga mereka bisa mengenal. Karena mereka itu adalah di tingkat kelas 3, itu tentunya mereka lebih banyak menjadi pemilih pemula pada saat itu dari umur 17. Ya. Jadi mereka targetnya, sehingga dengan yang mereka lakukan di kegiatan pemilihan OSIM, jadi seperti semacam di hari H pemilihan pemilunya. Ini simulasinya mungkin seperti itu. Jadi mereka merespon hal itu cukup baik. Mereka senang dengan ilmu yang kita berikan, edukasi pemilihan kita berikan cukup baik. Artinya pemilih pemula tidak ada masalah yang signifikan ya untuk itu. Benar. Tapi bagaimana yang mungkin ada yang tidak terlihat, misalnya mereka masih apatis misalnya seperti itu pada pemilu, itu seperti apa, Pak? Pernah tidak tersentuh di situ? Mereka yang selama ini mungkin masih sama aman dan tak pilih, sama saja kita pilih ya, mending kita golput, seperti itu seperti apa kemudian menyentuh itu masyarakat betul. Jadi kan kalau dari masyarakat yang apatis misalnya, itu memang saya pernah mendengar itu langsung dari pedagang juga. Pedagang yang dia berdagang aktivitasnya itu hingga sampai jam 3 malam. Nah, saya mengatakan ya, itu salah satu di tempat jus ya. Saya minum jus sambil menanyakan bagaimana nanti di hari H apa akan hadir ke TPS untuk mencoblos. Sambil ngobrol-ngobrol gitu, santai. Dia mengatakan saya mendingan golput. Nah, kenapa harus golput? Dia katakan gimana nggak golput? Saya berdagang sampai jam 3 malam. Kemudian saya istirahat, terus bangun di pagi subuh. Kemudian saya kadang istirahat kembali, jam 9 saya harus belanja lagi. Ini kan tadi di kalangan masyarakat pedagang. Nah, yang seperti itu, maka terkadang mereka mungkin akan memilih golput. Tidak ada solusi lain dari kita untuk bagaimana di hari H itu, di hari 14 Februari 2004 nanti,
mereka itu juga bisa ikut serta ke TPS untuk memilih dan memberikan hak pilih mereka. Oke, artinya seperti tadi para pedagang itu juga sudah diberikan informasi. Sudah Nah, kalau diberikan. yang pada saat bicara dengan pedagang jus tadi seperti apa kira-kira obrolannya, Pak? Iya, itulah setelah saya mengatakan hal itu, kenapa harus tidak hadir ataupun golput, memilih golput, dia mengatakan seperti tadi biasa, untuk apa kita pilih? Toh juga tidak ada Perubahan yang signifikan. perubahan signifikan untuk dia pribadi gitu kan. Jadi kemudian kita melihat lagi seperti tadi, belum ada inilah tadi yang saya ingin katakan, mungkin ini adalah butuh kerjasama, baik itu pemerintah juga, mungkin bagaimana melihat setelah informasi ini kita berikan, mungkin ada golongan dari ini yang membuat kurangnya persentase untuk yang sebelumnya, kemudian hari ini kita bermimpi untuk meningkatkan partisipasi di golongan itu, bagaimana caranya untuk agar di hari H itu mereka juga akan. Tapi artinya komunikasi dengan Forkopimda yang lain itu seperti apa, Pak Azhar? Untuk hal ini saya belum memberikan informasi terkait hal ini. Karena kan baru ini adalah mimpi saya dan mimpi rekan-rekan untuk setelah kita obrolan di kantor misalnya untuk terkait tentang ini mungkin dari golongan yang selama ini kurang. Karena kan kurang 30 hari lagi, pastinya juga mereka 21 hari lagi kita nanti. Kurang pastinya kan, dan ini apalagi juga pedagangnya kan mereka juga pastinya suara mereka sangat berharga. Sangat berharga. Benar. Dan tadi yang apalagi target kita 90%. Benar. Nah, ini mungkin nanti bisa dicari pola pastinya Pak ya, untuk mereka juga bisa memilih pada hari H nanti. Kalau kata Pak Ketua, hari kasih suara ya. Iya. Oke. Pak Azhar, waktu kita sangat terbatas, tapi terima kasih banyak untuk informasinya. Insya Allah ada waktu lagi kita obrol lagi di PTM. Terakhir, closing statement, Pak Azhar, silahkan. Oke. Golput bukan solusi. Mari ikut serta dalam mengambil keputusan untuk masa depan bangsa. Suara Anda menentukan nasib bangsa. Suara Anda menentukan nasib bangsa. Jangan lupa gunakan hak suara pada 14 Februari 2024. Pak Muhammad Zahar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak waktunya. Sukses Bapak, semoga lancar. Baik, harapan kita semua, pemilu yang damai dan juga berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih juga buat Anda rekan PTM. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share komen-komen yang positif pasti yang memang kita sudah. Saya pamit, insya Allah sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.